Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Suakil, mahasiswa pendidikan kimia dari Universitas Patimura, Ambon. Oke, berikut ini adalah video pembelajaran kelas lengkap yaitu kelas 12 SMA mata pelajaran kimia. Dengan tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai produk yang mengalami korosi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis proses reaksi redoks yang terjadi. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Kita akan belajar tentang korosi. Yang pertama adalah penelitian korosi. Nah, korosi itu sendiri adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat yang di lingkungannya sehingga membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Nah, kemudian pasti sudah tahu kan pengertian dari korosi tadi. Nah, kemudian pasti adik-adik juga penasaran korosi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Oke, jadi di sini Pak akan memberikan contoh peristiwa korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah perkaratan pada besi. Nah, seperti dilihat pada gambar di samping. Oke, kemudian yang kedua adalah pudarnya warna mengkilat pada perak. Nah, juga bisa dilihat dalam gambar ini. Oke, kemudian yang ketiga adalah munculnya warna kehijauan pada tembaga. Nah, pasti penasaran kan? Bisa dilihat pada gambar ini. Adik-adik, tadi kita mengetahui tentang contoh terjadinya peristiwa korosi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korosi pada besi. Nah, jadi faktor-faktor penyebab terjadinya korosi pada besi itu yang pertama adalah konsentrasi H2O dan oksigen atau O2. Nah, dalam kondisi kelembaban yang lebih tinggi, maka besi akan lebih cepat berkarat. Nah, selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, maka perkaratan juga akan lebih cepat. Nah, hal ini disebabkan oleh sebagaimana air dan oksigen itu masing-masing berperan dan sebagai agen pengoksidasi besi gitu. Kemudian yang kedua adalah pH. Nah, pH ini pada suasana yang lebih asam atau pH-nya itu kurang dari 7, maka reaksi korosi pada besi akan cepat mengalami terjadinya korosi. Nah, kemudian yang ketiga adalah keberadaan elektrolit. Nah, keberadaan elektrolit ini seperti garam NaCl. Nah, pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Kemudian yang keempat adalah suhu, di mana semakin tinggi suhu maka semakin cepat pula korosi yang terjadi. Nah, kemudian yang kelima adalah efek galvanik. Nah, jadi efek galvanik ini bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, maka potensial reduksi lebih positif, maka akan timbul beda potensial. Kemudian yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anode ke logam yang kurang reaktif atau katode. Oke adik-adik, agar lebih mengetahui materi korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari lebih lanjut, bisa dilihat pada video di samping ini, video praktikum proses terjadinya korosi pada besi di samping ini. Proses terjadinya korosi pada besi. Pertama adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Pertama adalah air sabun. Yang kedua adalah minyak goreng. Yang ketiga adalah air garam. Yang keempat adalah air mentah. Yang kelima adalah air matang. Keenam adalah paku. Ketujuh adalah plastik untuk penutup. Kemudian ada karet gelan yang digunakan untuk mengikat plastik pada permukaan gelas. Kemudian berikut adalah cara kerja yang kita lakukan. Setelah bahan yang kita perlukan sudah tersedia semua, selanjutnya yaitu memasukkan paku ke dalam gelas yang sudah tersedia. Pertama-tama kita masukkan paku ke dalam air sabun. Berikutnya yaitu air mentah, air garam, minyak goreng,
dan air matang. Setelah semua paku sudah terisi ke dalam gelas, sekarang tutup gelas dengan plastik dan diikat dengan karet secara merata. Kemudian dilanjutkan dengan gelas-gelas berikutnya sampai semua gelas ditutup dengan plastik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mendiami gelas-gelas tersebut selama 3 hari. Nah, kemudian inilah hasil gelas yang sudah didiami selama 3 hari. Kita lihat proses perkaratan yang terjadi pada paku tersebut. Nah, kemudian kita melihat paku pada air mentah dan air matang paling banyak memiliki karat. Nah, coba kita lihat pada paku pada air matang. Kemudian kita lihat paku pada air mentah. Mengapa demikian? Karena paku yang berasal dari besi bereaksi dengan H2O akan menghasilkan korosi. Namun kita lihat pada paku yang berada dalam minyak goreng, kita saksikan adik-adik sangat tidak terjadi proses perkaratan atau tidak ada korosi sama sekali. Kenapa demikian? Karena sifat minyak akan mengisolasi air yang masuk ke dalam paku sehingga tidak terjadinya perkaratan. Sedangkan paku pada air sabun hanya memiliki sedikit karat. Hal ini disebabkan karena air sabun ini memiliki sifat basah dan juga sifat asam sehingga dapat menghambat proses terjadinya perkaratan. Dan pada air garam, kita lihat adik-adik, kita lihat paku pada air garam masih ada karat tapi tidak seperti pada air mentah dan air matang tadi. Kenapa demikian? Pada garam terdapat kandungan natrium klorida yang menghambat pertumbuhan bakteri Gallionella yang secara anaerob yang memang tumbuh di dalam. Adik-adik, kemudian yang materi selanjutnya itu tentang reaksi redoks. Nah, pasti adik-adik penasaran kan reaksi redoks itu seperti apa? Oke, jadi di sini Pak akan menjelaskan reaksi redoks. Jadi, yang pertama adalah penelitian dari reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu sendiri adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Nah, kemudian reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui itu adalah yang pertama adalah besi yang berkarat, bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kemudian yang kedua adalah sayuran yang membusuk. Nah, sayuran membusuk bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya apel ketika kita mengupas apel. Jadi ketika kita mengupas apel maka di situ juga terjadinya proses reaksi redoks. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping proses reaksi redoks yang terjadi pada apel. Nah, kemudian adik-adik, reaksi redoks itu sendiri ada juga terdapat reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, yang pertama adalah reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi itu sendiri adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron atau penepasan oksigen pada suatu molekul atau maupun ion. Nah, contohnya adalah Cu2+, yang bersifat aqueous kemudian ditambahkan dengan 2 elektron maka menghasilkan Cu yang bersifat solid gitu. Kemudian yang kedua adalah reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itu sendiri adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron atau penambahan oksigen pada suatu molekul atau maupun ion. Nah, contoh daripada reaksi oksidasi ini itu adalah Zn akan menghasilkan Zn2+ tambah 2 elektron.
Adik-adik ingin mengetahui materi Raksirerus lebih lanjut, maka mari kita simak video praktikum mengenai tentang proses Raksirerus dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, pasti adik-adik penasaran kan kenapa video tadi bahwa larutan betadine ketika dimasukkan vitamin atau vitamin C maka tidak terjadi dari tadinya berwarna maka tidak terjadinya warna. Nah, pasti pada penasaran kan? Oke. Nah, jadi dari video tadi dimaksudkan bahwa terjadi karena vitamin C adalah nutrisi yang juga dikenal sebagai asam askorbat dengan rumus senyawanya itu adalah Ce6H8 dan O6. Nah, jadi vitamin C ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan di semua bagian tubuh. Nah, jadi termasuk serabut kolagen pada kulit. Nah, kemudian vitamin C itu sering digunakan sebagai produk perawatan kulit karena sifatnya itu sebagai antioksidan. Nah, kemudian asam askorbat itu merupakan senyawa yang bersifat asam atau senyawa yang memiliki pH-nya itu kurang dari 7. Nah, sehingga kemudian dapat bereaksi dengan ion terlarut dalam air. Nah, sedangkan betadine itu adalah digunakan untuk menutup luka pada kulit. Nah, menutup luka pada kulit. Kemudian merupakan larutan yang banyak mengandung ion iodin. Nah, banyak mengandung ion iodin dengan simbol itu I-. Nah, kemudian ion ini yang larut dan membuat warna betadine menjadi kecoklatan. Nah, kemudian sehingga bila dalam larutan betadine dimasukkan vitamin C atau vitamin, maka akan terjadi reaksi. Nah, reaksinya itu antara asam askorbat dan ion iodin. Nah, akibatnya iodin itu terlarut akan menghilang dari air dan warna air akan menjadi bening. Dari tadinya warna coklat maka akan warna bening. Nah, kemudian sifat yang dimanfaatkan untuk menjernihkan air dalam instalasi air minum, maka di mana iodin itu digunakan untuk membunuh bakteri, virus dan jamur. Nah, membunuh bakteri, virus dan jamur sehingga dinetralkan bau, warna dan rasanya. Nah, sehingga air tersebut itu bisa dikonsumsi oleh manusia gitu. Jadi adik-adik tidak penasaran lagi kan?
Dari semua materi yang sudah Pak paparkan dari awal sampai akhir, yaitu materi tentang korosi, kemudian juga materi reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu korosi dan juga proses reaksi redoks. Nah, jadi Pak harapkan bahwa dari proses pembelajaran ini adik-adik bisa memahami materi terkait dengan korosi, kemudian reaksi redoks. Nah, juga ada bantuan tentang video-video praktikum mengenai materi yang sudah diajarkan tadi. Jadi diharapkan bahwa adik-adik bisa memahami proses reaksi redoks, proses korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya kita semua. Nah, ketika adik-adik bisa mengalami proses korosi yang terjadi dalam kehidupannya adik-adik, bahwasanya itu adalah proses korosi, kemudian bahwasanya itu adalah proses reaksi redoks. Jadi adik-adik bisa mengetahui dengan adanya materi ini, adik-adik bisa mengetahui bahwasanya reaksi redoks itu seperti apa, kemudian proses korosi itu seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.